Saya sampai bilang itu waktu itu dengan sedikit gemetar, saya bilang kepada mereka, sahabatku semua gitu ya, jarang sekali kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengabdian, tapi kita sejahtera. Itu Kuncinya. ditanamkan ke semua. Kapan lagi kita memperbaiki pengabdian kita ini? Milenial ini kadang-kadang kan dianggap sebagai ancaman. Enggak, saya ini milenial itu energi. Mas saya sampai menulis buku tuh, Millennial Rules, Mas. Nanti di sebentar lagi. Banyak cara berdoa itu salah, Mas Ino. Gimana Mas Rifan? Orang banyak berdoa tuh gini, ya Tuhan, berilah saya pekerjaan sesuai dengan kekuatan saya. Gitu. Jadi gitu. Begitu dikasih pekerjaan, ya udah, ya pekerjaan sesuai dengan kekuatannya. Ya udah, ya itu aja. Diubah menjadi siang ini saya lagi di kantor Jasa Raharja. Saya akan ngomong dengan teman lama saya, Mas Rifan, soal Jasa Raharja dan bagaimana transformasi dilakukan terkait dengan layanan kepada masyarakat. Ngobrol apa? Kamu di sini, Mas Rifan. Iya. Gak terduga, saya pikir masih di atas. Enggak, saya udah tahu. Dikabarin Mas ini mau datang. Oke. Karena saya udah mau nyiapin kopi. Wah, ini yang saya dengar dari Mas Rifan. 2 tahun ini saya belajar ngopi dan dari kemarin saya nawarkan Mas Inu, kalau ke sini saya akan buatin kopi yang paling istimewa. Kita buktikan keistimewaan. Oke. Wah, Ayo ini Mas. kantor sekaligus ruang meeting ya? Sebetulnya ruang kerja. Ruang meeting langsung ruang kerja. ini Kita langsung buat kopi Mas. Wah, ini dia yang saya tunggu nih. Ini meditatif juga nih, bau ini bikin pikiran lebih tenang. Saya sebenarnya nggak pernah ngopi sama sekali, Mas Inu. Jadi saya nggak pernah ngopi, dan ketika saya belajar kopi, saya langsung belajar V60. Jadi asli benar-benar kopi yang proses manual brew. Dan saya ngerasakan bahwa ini yang benar-benar kopi harus pakai cara seperti ini. Nah, di sini Mas. Jadi ini ruang kerja ini kita meeting. Ini bentuknya ya begini. Saya mengajarkan mereka juga modern gitu. Jadi saya monitoring dashboard gitu. Saya lihat Ini real time. real time. Jadi inilah yang kita bahas di kemajuan ini Mas, tentang Transformasi yang dilakukan. Yang tadi sistem atau perilaku bisa diubah. Dengan perbaikan sistem. Nah, kita perlu obrolin lebih lanjut, Pak. Kayak lebih intens lagi. Iya, oke, kita ngobrolin lagi nih. Nah, kita menikmati kopi nih Mas Ino. Sambil ngobrol kayaknya. Sambil ngobrol kita. Taruh sini dulu. Taruh dulu kopinya. Oke. Oke. Yang Mas Rifan, ini kantor keren banget ini. Ya, ini sebetulnya sudah merubah. Ya, dulu ini kan kayu nih, coklat. Ya. Terus tidak merubah. Semua ini masih ornamen yang sama, hanya saya cover. Nah, sehingga lebih terang. Ya diterang. Jadi kayak ini ditutup dengan wall gitu ya, sehingga kelihatan sekarang tampak lebih terang dari sebelumnya. Tadinya coklat. Oke. Terus karpet juga dibuat supaya lebih dinamis. Oke. Apa di balik itu yang mau disampaikan sebenarnya? Ya Mas karena Rifan? transformasi ya. Saya mengajak Jasa Raharja kan bertransformasi, dinamis, terbuka gitu. Mengajarkan semua nih ruangan direksi juga pintunya harus terbuka semua, karena dinamisasi yang keterbukaan ini semua BOD -1, -2 dan semuanya itu harus berinteraksi. Oke. Jadi nggak ada lagi direksi yang BOD yang Sendiri tertutup gitu. Mereka itu harus tercermin dalam kelihatan kan? bangunannya ya. Bangunannya. Jadi oke. kalau dulu kan coklat kesannya maaf ya kayak birokrasi banget gitu ya. Nah, sekarang harus terbuka dan setiap BOD -1, BOD -2 atau semua insan Jasa Raharja memegang berhak value itu. berhak
memberikan insight gitu ya, dan value itu udah terbangun. Oke. Nah itulah bagian dari budaya yang dibuka pada waktu transformasi di Jasa Raharja ini. Oke, sebelum transformasi kita ngomongin lebih lanjut. Ini perjalanan karir Mas Rifan ini teman lama nih. Jadi, gimana itu awal mula sampai kemudian Mas Rifan ada di posisi sebagai Dirut Jasa Raharja? Ya unik ya. Sebetulnya 26 tahun saya kan di bank. Persis. Ya. Terakhir di Bukopin ya? Bukopin ya 26 bank. Terus bahkan di dalam perjalanan di bank juga sempat menjadi direktur kereta api 40 hari. Wah, itu kalau haji itu arba'in itu. Arba'in. Okay. 40 hari gitu. Itu pun pada saat saya mendapatkan kesempatan direktur keuangan kereta api di tahun 2020 di tengah krisis kan. Saya juga sempat kaget itu Mas Ino. Pada saat di kereta api COVID penumpangnya 12. Bayangannya kan 12%. Enggak, 12 orang. 12 orang itu. Tetapi di tengah itu ternyata ada krisis lain. Tidak hanya pada waktu itu ada pandemi, tapi infodemi. Jadi informasi tentang industri perbankan berdampak, Bukopin mengalami cross clearing. Itu masuk di minggu ketiga ketika saya di kereta api. Sehingga cross clearing. Ketika cross clearing, hampir tutup. Dan terus hari Jumat saya masih ingat itu, Dirut Bukopin, pada itu Pak Eko telepon saya dan bro ini kondisinya agak gawat gitu ya, karena cross clearing itu bank itu Senin itu adalah tutup pastinya. Pastinya itu akan berisiko dan saya tidak ada tempat untuk diskusi lagi kecuali harus menyampaikan ini ke Pak Wamen karena saya udah di BUMN kan. Karena saya masih ingat bahwa di Bukopin itu selain ada kepemilikan pemerintah juga ada dana juga BUMN karena ada beberapa BUMN yang dikelola di situ. Gitu. Akhirnya diskusilah panjang bahkan melibatkan Pak Menteri juga dan akhirnya Pak Menteri yang support luar biasa dengan OJK juga gitu. Bahkan itu melibatkan lintas kementerian gitu ya. Sampai di minggu malam gitu. Sampai Pak Menteri waktu itu turun tangan untuk bagaimana satu bank membantu. Senin subuh habis, saya masih puasa itu. Habis sahur, kita datang ke sebuah bank Himbara, signing kredit, semua BOD Bukopin hadir. Saya juga hadir pakai seragam kereta api, KAI, menandatangani kredit dan menyelamatkan bank itu. Dan kemudian tidak lama, di mana harusnya RUPS itu melepaskan jabatan saya sebagai direktur Bukopin, tapi kemudian Pak Menteri, saya masih ingat jamnya, itu jam-jam sakral kan, subuh. Jam 8.31. Wah, sampai detail ingat banget. Iya, karena saya masih ingat Pak Menteri telepon saya, dan itu official, terus resmi sekali, Saudara Rifan, karena ada saham pemerintah kan, menunjuk saya sebagai direktur utama Bukopin. Gak lama Pak Wamen juga, dan kemudian RUPS. Jadilah saya direktur utama Bukopin dan bertugas menyelamatkan bank tersebut selama 1 tahun. 1 tahun. Itu kemudian yang Mas Rifan juga tuangkan dalam buku ya, Melawan Bank Gagal. Bank Gagal, ya. Karena prediksinya gitu, prediksinya bahkan pada waktu waktu itu sempat kan keluarga besar BUMN ini kan merasa saya udah dalam satu keluarga BUMN, jadi telepon Rifan, kenapa kamu masih ke situ gitu kan, itu bank udah pasti tutupnya gitu. Karena memang biasa kalau bank udah ras begitu susah dihindari, apalagi di zaman itu infodemiknya itu terjadi. Bahkan prediksi waktu itu ini bank ini tidak hanya Bukopin, tapi ada bank lain juga akan berdampak. Tapi spirit yang saya rasakan adalah pada waktu itu desakan dari karyawan. Di karyawan betul-betul, ini bank ini kan nggak ada pemiliknya, beda ya. Maksudnya pemiliknya nggak ada yang dijadikan satu figur, gitu. Jadi karyawan udah mulai kebingungan, mereka dapat tekanan dari nasabah dan sebagainya. Gitu. Lalu kemudian saya juga mendapatkan dukungan dari Pak Menteri, kemudian dari regulator, jika juga kita pasti bisa mengatasi ini seperti ini, gitu kan. Kemudian
Saya punya keyakinan ini bisa diatasi, dan pada saat itu tidak ada kata lain kecuali kita harus mencari investor baru gitu. Dan investor baru ada dua pilihannya. Ya. Pemegang saham lama itu ada dua. Pada waktu itu ada Bosowa Corporindo sama Kukmin. Yang mereka punya masing-masing 23% dan 22%. Jadi bank ini pada masa krisis memang tidak ada pemegang saham pengendali utama. Jadi hanya memiliki pas di dua-dua ada tiga. Kan pengendali utama harus di atas 25%. Nah, pada waktu itu menegosiasilah ke mereka. Akhirnya negosiasi ini yang punya kemampuan finansial kan Kukmin. Kukminnya justru. Nah, memang ini di tengah COVID ada keberuntungannya. Bayangkan kalau nggak COVID, kita harus roadshow kan? Harus roadshow dulu gitu. Nah, akhirnya kita bisa melalui Zoom, presentasi dan sebagainya. Lebih akhirnya, efektif juga ya? Iya betul, akhirnya mereka mau dan akhirnya proses juga regulator membantu, memberikan support. Begitulah sampai pada komitmen Kukmin mau menjadi investor dan komitmen memasukkan suntikan terhadap funding karena waktu itu kan RAS sudah betul-betul ATM mati total, tarikan hampir di semua cabang udah nggak ada cash sama sekali. Dan pada waktu itu dengan komitmen itu kita angkat sebagai media komunikasi gitu. Dan saya juga bersyukur waktu itu 13 pemret yang saya kumpulkan gitu untuk ajak ngobrol dan saya ceritakan pengalaman di ING Bering, di Eropa gitu, di Inggris. Semua bank itu tutup nih kalau pemretnya nggak bersatu dengan industri finansial ini akan tutup juga gitu. Dan bersyukur semua bersatu untuk mendukung dan positif gitu. Dan ketika ini mulai positif, terbangun baik, saham waktu itu tinggal 63. Kan ini kan perusahaan terbuka. Terbangun positif, bahkan salah satu media mengingatkan kenapa nggak di rating kan Pevindo gitu. Kita rating lagi Pevindo dapat double E dan Fitch rating juga dapat double E lagi gitu. Dan akhirnya kita perbaiki lagi komunikasi dan waktu itu Kukmin itu adalah satu perusahaan finansial yang terbesar. Bank dia nomor 2 karena Shinhan yang terbesar di Korea. Ini adalah satu model komunikasi yang menarik. Gitu. Saya kemas komunikasi dengan Pemret dan membantu, semua membantu komunikasi dengan baik. Itulah Mas Inu, di antara Pemret yang sering kita kumpul sekarang itu. Itulah beliau-beliau lah. Yang termasuk Mas Inu. Untuk membangun itu. Yang membangun komunikasi bersama. Dan kepercayaan publik bisa diraih lagi. Dan saya merasakan itulah yang sampai terjadi ini, termasuk bagaimana kita menyelenggarakan mudik itu, kebersamaan itu luar biasa. Dan pada saat itu terbangun dengan baik, kepercayaan mulai tumbuh, dan kemudian pemegang saham pengendali ini kan nggak mau cuma 25, pasti akan nambah. Ketika nambah, kemudian pemegang saham yang katakanlah minoritas ini kemudian berkurang, mulai ada hal lain, tuntutan hukum kan. Dan kemudian muncullah permasalahan hukum lagi. Jadi di samping permasalahan likuiditas selesai, kemudian antar pemegang saham kemudian berseteru gitu ya. Ini satu dinamika yang sampai saya rekap itu saya mempunyai 242 somasi. 242 somasi apa? Tuntutan di Bareskrim, di Polda gitu ya, biasalah itu. Tapi ini satu dinamika. Belum lagi saya harus roadshow kepada seluruh cabang karena pada waktu itu yang saya yakini kepada seluruh kepala cabang ini adalah satu proses yang harus dilewati gitu. Jadi saya mengatakan meyakinkan ke mereka semua ya. Ini kalau dianggap kesulitan tapi ini bukan masalah. Oh, beda ya. Beda. Karena kalau kesulitan harus kita hadapin. Tapi ketika masalah, hari itu adalah masalah yang pertama jadi masalah adalah kita. Karena nganggap begitu masalah, di kita, oh ini masalah nih. Tapi ketika kesulitan, ini challenge. Nah, pada waktu itu bersama-sama kita hadapin dan saya berusaha meyakinkan kepada semua kepala cabang, di semua cabang utama saya kunjungi di tengah COVID tuh. Agak deg-degan itu kita kayak datang ke hotel perjalanan itu ya? Perjalanan. Nggak cuma perjalanan Mas Inu. Jadi kayak ke hotel gitu kan. Satu hotel gitu. Ini hotel ini kira-kira sudah berapa lama? Ya ini Bapak adalah penghuni pertama gitu. Jadi
hampir semua hotel yang kita kunjungi, Didatangi ada orang mereka pertama. selalu bilang Bapak adalah penghuni pertama gitu. Oke. Tapi ya ini adalah kesempatan gitu ya. Dan hal yang sama adalah ketika ketemu nasabah, mereka juga selalu berusaha minta dananya cair setiap waktu. Hari ini minta cair semua. Dan yang metodologi yang akhirnya saya tulis di buku itu juga bahwa ketika menghadapi bank yang mungkin mencemaskan gitu, yang pertama kita hadapi adalah kita harus menjelaskan kepada nasabah. Jadi bukan dengan sekedar janji. Keadaan sebenarnya bank itu seperti apa, penanganan seperti apa, bahkan metodologi penyelesaian ke nasabah itu seperti apa gitu. Dengan demikian nasabah akan merasa lebih nyaman. Contoh seperti ini. Ketika memang tidak ada finansial yang cukup untuk mengambil semua, saya waktu itu saya menyatakan, boleh nggak Bapak atau Ibu mengambil 20% aja dari total fundingnya dulu. Dan percayakan 6 bulan saya perbaiki. Sehingga pada waktu itu 6 bulan berikutnya, dan ketika mereka sudah percaya, mereka nggak ada lagi yang minta cair, mereka perpanjangan. Sehingga masalah ini hanya masalah transisi kepercayaan di saat infodemic tadi gitu. Dan sampai apalagi dengan AAA kan. Dan kalau lihat sejarahnya, saham dari 63 sampai dengan hampir 700, mungkin udah 5 tahun terakhir nggak pernah terjadi lagi ya seperti itu ya. Dan itu kemudian bisa dilewati. Dan ini yang menjadi spirit, nggak boleh gagal gitu. Karena cukup berkaca pada tahun 98, tahun 2008, dan kemudian 2018 yang diduga gitu kan, akan membawa dan efek juga. membawa efek seperti ini. Nah, buku itu bagian yang kemudian pokok yang mau disampaikan oleh Mas Rifan apa? Selain soal bahwa gimana mengelola kekacauan informasi yang terjadi, melibatkan banyak pihak untuk menaruh kepercayaan bersama. Iya, jadi bagaimana krisis leadership yang ini utama. buku kedua nih ya? Ya, sebenarnya ada di dalam bank gagal itu kemudian melahirkanlah buku yang krisis leadership kan. Menolak bank gagal itu lebih pada cerita story tentang industri banknya. Kemudian secara spesifik kemudian muncullah cara manajemen yang melahirkan apa sih yang seharusnya dilakukan gitu. Kepemimpinan di dalam upaya supaya nggak boleh gagal gitu. Muncullah itu krisis leadership. Bagaimana pemimpin yang bertanggung jawab terhadap satu krisis. Gitu. Saya masih ingat pada waktu itu di tengah krisis, saya minta bisa nggak Zoom dulu kan nggak segampang ya, dibuka betul. Untuk 500, so nggak bisa kita naikkan lagi gitu kan. Ya, kapasitinya gitu. Dan kita minta dibukakan sampai dengan berapa waktu itu sampai 5 tahap gitu. Dan saya menceritakan begini pada waktu membangun trust-nya, karena saya tidak pernah mengira gitu ya bahwa di antara seluruh direksi yang ada itu, bahwa kemudian saya yang dipilih menjadi dirutnya. Bahkan saya harus memimpin para senior-senior saya yang pernah jadi direktur saya. Saya pernah yang mereka senior jauh, yang lebih senior dari saya gitu. Tapi pada waktu itu saya memberanikan diri mengadakan Zoom, dan yang saya bangun adalah membangun trust mereka kepada saya dulu. Itu pertama ya? Pertama gitu. Jadi saya menggambarkan bahwa ini kapal, dan cerita itu mereka masih ingat. Kapal ini dalam kondisi badai, dan badai ini terkena ombak dan sebagainya, termasuk bocor. Dan percayakan saya yang memegang nahkodanya, tapi ketika ada kebocoran ini, tutup bersama-sama kebocoran ini. Dengan apapun yang Anda miliki, even itu dengan badan Anda. Tetapi kalau Anda yang nggak tahan, silahkan Anda lompat. Mungkin Anda juga belum tentu hidup. Tetapi pun kalau Anda sampai keluar dan ada hidup, Anda nggak akan jadi apa-apa. Tapi ketika Anda menyelamatkan bersama-sama, bahkan dengan badan Anda, Anda akan menjadi orang yang bagian dari kapal ini yang akan dikenang, menyelamatkan kapal ini. Sehingga tidak ada satupun yang melompat, semua bersama-sama, sehingga menepikan kapal ini ketika sudah
tanpa badai sama sekali. Dan ini betul-betul dukungan dari seluruh karyawan waktu itu ya. Mereka keyakinannya luar biasa. Jadi ketika media sudah, saya menyatakan bahwa percayakan kami untuk mengelola, media menyatakan komunikasinya juga sudah mulai bagus. Bahkan ketika media menyampaikan informasi yang bagus, mereka mencuplik gitu ya. Mencuplik, kemudian mereka membagikan, bahkan mereka dengan inisiatif, mereka masang TV-TV sendiri di cabang-cabang gitu. Setiap di TV-TV diambil-ambil, di foto-foto gitu. Untuk membangun trust untuk membangun trust tadi. Dan ternyata benar, dalam satu minggu itu berubah. Yang kedua, saya juga ada satu cerita nih Mas Inu. Waktu itu saya pulang jam 2 malam gitu. Dini hari? Dini hari. Ada antrian padat itu, antrian padat. Terus saya tanya, ini antrian apa ya? Ya ini antrian Pak. Terus kenapa nggak tulis nomor rekening? Saya lupa Pak. Loh, nomor handphone aja. Oh, saya juga nggak ingat Pak. Loh Anda siapa? Saya langsung berpikir ini ada yang nggak benar di dalam sistem antrian yang dalam proses ras bank ini. Besoknya saya langsung BOD meeting. Saya buat sistem pada waktu itu. Saya sistem bahwa setiap antrian di dalam proses yang ras tadi harus menggunakan aplikasi. Yang tadinya mau dibangun 2 bulan, 2 minggu, saya nggak minta 3 hari. Dan bisa dibangun. Dan ternyata karena bisa. saya bilang, ini kan cuman saya bilang, ini kan hanya reply messaging. Apa yang susah gitu. Saya masih ingat hari Rabu dibangun, hari Senin dirilis. Launching. Dan ketika dirilis, setiap antrian menggunakan aplikasi, itu hari Selasa sudah nggak ada antrian lagi. Memudahkan dan membuat kerumitan. Iya, akhirnya saya kepikir bahwa apapun yang terjadi di negeri ini, behavior itu bisa dirubah dengan sistem. Dan mereka akhirnya ketika masukkan aplikasi, mereka akan dididik kan. Dia akan datang ke bank ini jam berapa. Mereka datang ke jam berapa. Mereka nggak akan was-was. Dan kita bisa melayani mereka dengan tanpa was-was. Mereka datang tepat waktu. Dan pada waktu itu kan memang pandemi kan. Kalau mereka berkumpul kan justru berpotensi menjadi penyebaran. Gitu. Jadi proses ini menjadi pembelajaran buat kita semua, makanya ada 2 buku itu yang menjadi yang menarik terhadap proses administrasinya, terhadap penanganan nasabahnya, sampai bagaimana seorang pemimpinnya dalam menangani krisis. Saya terkesan dengan tadi cerita soal nahkoda kapal itu. Itu kan kayak peran-peran Nabi Musa itu, membuat orang yakin dan sepenuhnya terlibat untuk penyelamatan perahu yang sama, karena tanpa itu kamu juga nggak akan jadi apa-apa juga. Tapi kalau di sini akan jadi bagian dari upaya untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Iya, saya kepikiran begini kan. Jadi gini, ini kita kalau ngomong filsuf tuh ingat Thomas Aquinas gitu ya. Thomas Aquinas. Ya. Jadi dia pernah bilang kan, ilmu tuh nggak akan ada nilainya kalau nggak Anda praktekkan gitu. Padahal kalau bilang Thomas Aquinas ini filsuf yang relatif masih baru dibanding, kan dia dipengaruhi Immanuel Kant dan sebagainya gitu. Dibanding orang-orang terdahulu yang sebelum Masehi maupun yang di masa Masehi kan. Tetapi waktu saya melihat seperti itu benar juga gitu ya. Waktu saya ngelihat apa yang harus saya lakukan dengan ilmu. Ketika ilmunya saya harus memvisualisasikan gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya mencoba cari gambar kapal yang kena badai, menggunakan visualisasi. Saya berusaha mencari metodologi yang bisa diterima oleh mereka. Meyakinkan gitu. Karena kan kondisi COVID, kita nggak ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung transfer knowledge itu enak gitu. Lebih ya. mudah. Ini kita bisa lihat double. Feedback gitu kan. Di sana orang bisa belum tentu mereka akan melihat feedbacknya secara langsung gitu. Jadi mau tidak mau saya harus mencari visualisasi yang baik, saya menjaga intonasinya, membawa gitu. Dan kemudian
Saya sampai mencari 2 screen, yang screen saya lihat wajahnya gitu, supaya ngelihat impact-nya gitu. Apakah ini impactful atau enggak gitu. Nah ternyata itulah saya yang rasakan, saya punya, kalau saya punya ilmu bisa mempengaruhi orang dalam kondisi krisis seperti ini, kenapa nggak saya manfaatkan di saat membutuhkan seperti ini. Dengan 4 kelas ya, artinya saya bagi 4 sesi, karena waktu itu kan hanya 500 maksimal kan, 4 seksi. Dan alhamdulillah berubah. Bisa bayangkan Mas Inu, ada salah satu cabang, nasabah itu sampai loncat masuk ke brankas ngambil uang sendiri. Saking erasnya ya. Betapa paniknya mereka. Terus ada satu cabang, sekarang dicari di YouTube masih ada. Dia sebarin di depositonya. Dia umumkan bahwa cabang ini tidak mencairkan. Stres nggak tuh mereka? Gitu. Oh, pasti itu. Jadi saya harus membangun trust mereka bahwa saya ada di belakang mereka, saya bersama mereka, saya memberikan support mereka, dan ayo di kapal bersama saya. Saya pegang kemudinya, ikutin semua langkah, dan ikutin apa yang harus kita lakukan. Pada waktu itu kan memang begini, ada satu statement ya, tunggu kalau ada RUPS nanti ada uangnya keluar dan sebagainya. Jadi statement-statement seperti itu sempat membingungkan mereka. Sehingga waktu itu sebelum saya ditunjuk sebagai dirut, jadi begitu saya jadi dirut, saya bilang statement clear. Semua keluar hanya dari saya yang memimpin, dan itu alhamdulillah bisa dia jalan dan dilewati. Nah itulah leadership atau krisis leadership itu ternyata gitu. Saya temukan, oh ternyata di situ. Saya sebetulnya bukan jago nulis juga, sebetulnya ya pengalaman berdasarkan proses. Maka saya selalu dalam semua hidup saya sangat percaya dengan proses. Yeah. Oke. Dan untuk proses itu, Mas Rifan kan kemudian mengambil doktoral juga ya. Nah, itu dia. S1 filsafat, S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum, dan di Universitas Islam Sultan Agung ya. Iya, Unisula. Itu pilihan hukum dan menjadi doktor di situ PhD apa yang itu ada urutannya Mas Inu. Jadi sebetulnya S1 saya kan filsafat. Itu dulu saya ini kepengen jadi peneliti kan. Dulu ada senior saya datang ke SMA, dia di LIPI gitu kan sebagainya. Oh, itu menginspirasi. Inspirasi. Kan saya dulu kan kalau suka nulis. Saya kemarin dikontak oleh pemretnya di tempat saya nulis tuh. Mas Bambang Sadono. Oh, iya. Tiba-tiba WA saya, wah ya Mas, ini saya ini dulu pengagumnya Mas gitu. Dulu saya suka nulis. Beliau di salah satu media lah di Jawa Tengah gitu. Nah, terus dulu saya suka nulis gitu, dulu suka nulis tapi sempat ketika kuliah. SMA. Oh, SMA udah. SMA saya suka nulis gitu kan. Terus saya kepengen di LIPI gitu. Dan waktu itu salah satu senior SMA saya bilang kalau mau nulis di filsafat. Padahal saya SMA IPA. Iya. Jadi saya dulu sama IPA harus ke filsafat. Iya, jadi saya pilihan pertama teknik elektro. Ya kan, pilihan kedua komunikasi, ketiga filsafat. Dulu kan IPC. Betul. Keterima di filsafat ya. Dan kemudian ya nggak apa-apa, saya juga tekunin filsafat itu. Dan filsafat itu juga saya selesaikan. Saya merasa nggak ada yang susah ya dengan filsafat ya. Orang dulu Pak jadi filsafat bilang nggak ada yang susah ya, masih nggak ada yang susah ya. Sebetulnya kan ilmu tetap kita pelajarin. Saya belajar, saya ngelihat pola pikir yang proses panjangnya untuk menemukan pengetahuan. Saya merasakan di situ saya cepat banget belajar pola pikir. Bahkan saya nggak ada yang susah ya. Saya waktu itu 3,5 tahun teori juga sudah bisa saya lewati. Saya malah justru aktif di unit kegiatan mahasiswa. Saya memikirkan gelanggang mahasiswa. Saya memikirkan bagaimana kegiatan mahasiswa harus universitas. Bahkan sekarang gelanggang mahasiswa itu menjadikan satu ikon. Di UGM. Namanya di UGM, jadi terkenal gitu ya. Nah, kemudian saya kerja di Lipo Bank. Pada waktu itu ada lomba, namanya lomba flowchart gitu. Dan saya sebagai pemenangnya. Ya mungkin tadi pola pikir juga ya, itu lomba bekar. Dan kemudian yang menentukan juaranya ada Pak Muhtar Yadi. Sekali lagi, filsafat juga ya. Oh iya, Pak Muhtar Yadi. Pak Muhtar Yadi juga. Beliau melihat juaranya saya, lomba flowchart. Tentang semua proses bisnis di
Lipo Bank. Saya juaranya, sehingga saya dapat beasiswa. Untuk kemudian Mas Rifan ambil S1. Saya ngambil S2-nya, justru ngambil S2 di UPH. Saya ngambilnya hukum. Di tengah orang ngambilnya kan magister manajemen, saya ngambil hukum. Nah, pada waktu saya belajar hukum, saya belajar menarik ya hukum bisnis dan sebagainya. Terus kemudian selesai hukum itu, saya kemudian tertarik. Ini kalau mau jadi kurator, jadi apa harus S1 gitu. Saya belajarlah S1 hukum. Oh, jadi S2 dulu baru S1, kan nggak bisa kan, ya, harus S1 dulu. Nah, kemudian setelah di Jasara Harja, ketemulah salah satu dirgakum waktu itu, lagi kuliah S3. Oke. Yuk kita kuliah dong barengan gitu. Beliau udah duluan. Terchallenge lah. Saya ikut. Dia lulus, saya maju nempel gitu. Dia lulus dan kemudian saya juga meneruskan. Nah, beliau inilah yang sekarang jadi Kakor Lantas. Konco kental. Itulah senior saya gitu. Iya. Nah, jadi sebetulnya tadi kalau bilang IP nggak juga inilah, saya mungkin proses lah. Waktu saya S1, IP saya nggak bagus ya. Tapi di zaman itu 2,86 udah oke lah. Udah oke dong. Ya. Udah oke. Nah, kemudian S2 saya 3,35. Oke juga. Oke banget. Udah mending kan? Nah, terus kemudian S1 saya 3,52. Di hukum ya. Udah hukum, masih oke lah. Nah, sekarang memperbaiki diri. Jadi, sebetulnya dari IP itu proses. Ya, dari percaya proses juga Mas Rifan. Saya yakinin ini adalah proses gitu. Nah, ketika bicara proses ini, yang saya yakini bahwa setiap orang harus menghargai proses. Tapi yang paling penting bahwa di setiap proses harus ada perbaikan. Banyak orang cuma menghargai proses, tapi tidak melalui perbaikan di setiap prosesnya. Jadi ketika saya belajar S1, S2, S3, proses tapi perbaikan. Saya perbaikan gitu. Jadi waktu kuliah di S3, apa yang harus saya maknai dengan perbaikan ini? Gitu. Belajar di S2, apa yang harus saya siapkan? Contoh misalkan pada waktu S2, kenapa saya bisa lakukan dengan lebih baik? Saya ketika mulai kuliah, saya sudah fokus. Apa yang saya mau nulis tesisnya? Tesis apa? Itu yang saya lakukan juga. Betul kan? Ya. Sehingga saya cepat. Hal yang sama ketika saya mulai S3, apa yang mau diambil? Saya sudah lihat bahwa di Undang-Undang 3334, terutama di 34 dan PP 18, ada undang-undang yang tidak bisa dilakukan. Harus di novelty. Ya. Saya siapkan dari awal. Saya siapkanlah riset. Ketika ada tugas apapun, saya nulis itu. Sehingga melengkapi. Melengkapi riset, melengkapi penulisan, metodologi. Sehingga semakin kuat novelty saya, semakin kuat untuk disertasinya. Ini tips buat mereka yang mau menyelesaikan S2, S3 secara cepat tuh, dengan itu. Nah, efek atau dampak dari proses ini, karena kan Mas Rifan di Jasara Harja ya, pengalaman di perbankan, bagaimana tadi membangun trust yang demikian sulit di awal, tapi kemudian bisa. Yang kedua soal proses untuk belajar di hukum, semua itu berbekal apa untuk Jasara Harja? Ya, belajar dengan proses dan belajar dengan berbagai dinamika. Kemudian membawa saya lah di Jasara Harja. Jasara ini perusahaan yang sudah sangat bagus. Governance-nya bagus. Fungsi keberadaan negara hadir juga sangat bagus. Gitu. Jadi tidak ada yang kurang. Karena saya melihat kita juga punyai human capital yang sangat bagus, yang bagus. Kemudian ketika saya masuk, saya terbiasa dengan laporan yang sifatnya sudah mendekati digital. Jadi kalau dulu manual, sekarang digital, ya mungkin menjelang digital otomatis ya. Kemudian saya digital. Di perbankan, saya sudah terbiasa dengan report itu on screen, yang dulu on paper jadi on screen. Contoh saya datang, saya bilang bisa lihat nggak potensi kendaraan itu ada berapa sih penerimaan SPDKLJ? Kan penerimaan di Jasara Harja kan ada dua, dari iuran wajib dan sumbangan wajib. Kemudian keduanya dikeluarkan dalam bentuk yang namanya santunan. Jadi iuran wajib dan sumbangan wajib sebagai hasil dari underwriting.
biaya underwriting adalah santunan. Santunannya. Jadi ini membedakan dari, karena orang kan bilang ini premi, ini klaim, Ya. gitu, atau premi Itu yang atau beda. yang bedanya kalau kita membicarakan ini adalah sebagai iuran wajib sembahan wajib dan ini sebagai santunan. Nah, saya nggak dapat langsung. Jumlah kendaraan ditunggu 1 hari, 2 hari, saya nggak bisa dapat langsung. Kenapa ya gitu? Ya karena kita harus rekap Pak dari provinsi dan sebagainya. Ternyata data kendaraan di setiap provinsi itu tidak seperti dalam gambaran saya di perbankan yang semua online. Oke. Saya Jadi bilang, efek dari perbankan tadi membawa ini perubahan kata- yang penting nih. Iya, dia bilang kadang wah ini masalah. Oh enggak. Jangan, ini challenge. Bukan masalah, tapi Bukan kesulitan. masalah, ini challenge. Beda ya. Beda. Cara menghadapinya. Sudut pandangnya kan Oke. kalau orang bilang ini challenge, maka kan ini sama dengan bilang ini. Juga kadang-kadang kalau orang ukur kan, wah ya Pak ini keren ya, kenapa nggak dari dipikir nggak apa-apa, karena selalu benar di zamannya. Karena zamannya berubah ya selalu Ikut berbeda berubah. gitu. Akhirnya saya bilang begini, oke, kita mengelola dapat data SBDKLLJ. Di STNK itu kan Mas Inu ada tuh. Ada ya tulisannya. 5 tahun terakhir data kita kumpulin. Ada kan? Ada. Kita kelola 5 tahun terakhir. Data saya ambil, saya rekap. Dari 5 tahun terakhir saya profile. Tahun pertama, yang ulang bayar kedua, yang ketiga, keempat, ketemu. Siapa? Oh, profiling ya. Profiling. Setelah ketemu, ternyata yang bayar lancar cuma 39%. Kecil ya. Kecil. Lalu isu ini tak angkat. Oke. Ini angkatnya kemana nih? Oh, sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2015 ada namanya Pembinaan Samsat Nasional. Siapa? Saya, Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Kakor Lantas. Kakor Lantas. Saya hidupkanlah gitu. Koordinasi. Koordinasi itu. Ternyata ya kita belum pernah grup WA gitu kan. Akhirnya kita hidupkanlah grup WA itu. Bagaimana menyadarkan ini. Membangun ini, saya bilang ada resistensi ya? Bukan. Pasti. Oh, enggak. Bukan resistensi. Belum ngerti aja. Oh. Jadi sudut pandang selalu Sudut mengubah ya. cara Ya. tindakan ya. Iya, Oke. karena kalau mau resistensi kita mesti defend, narik diri gitu. iya. Tapi oh ini belum ngerti. Belum Saya paham. urai lah gitu. Korlantas bilang, data saya 148 juta kendaraan. Sementara saya menemukan 5 tahun terakhir 103 juta kendaraan. Oke. Oh, nggak Ada salah miss, Pak. ya. Karena saya 5 tahun, Bapak kan dari lahir. Ya. Tapi dari lahir itu kan ada yang hilang dan sebagainya. Saya 5 tahun. Ada selisihnya. Ada selisihnya. Terus dari pemerintahan dalam negeri ada 112 juta. Dari mana? Dari laporan. Nggak salah juga. Nggak salah. Dari Masing-masing laporan punya itu. basisnya. Terus kita rekap. Dari Sekarang. rekap, terus mereka mengakui yang benar jajaran aja nih. Karena 5 tahun terakhir valid. Persis. Ya. Karena diukur Update dari akhirnya digunakan. untuk data bersama. Data bersama. Setelah dari data bersama, dengan validasi, kemudian kita mengingatkan kembali. Ada Undang-Undang 22 tahun 2009, pasal 74 yang tidak membayar 5 tahun dan 2 tahun berturut-turut, itu kendaraan bisa dihapuskan Datanya. Itu sejak 2009 kita ingatkan. Dan pada waktu dengan Kak Kum itu kita buat program. Pertumbuhan rata-rata pendapatan itu adalah rata-rata 1,85, 1,87 gitu kan. 1,87, 1,6 lah. Ya. Nah, terus saya kasih fakta juga pada waktu itu bahwa cuma di Indonesia gitu yang muncul di OLX jual mobil pajak mati 3 tahun Dan gitu. nggak ada masalah. Kok tenang ya gitu ya. Kan sebenarnya ilegal Ya, betul. gitu. Terus kebetulan ada foto lah kemarin tuh. Foto ada Pak Presiden, Pak calon presiden, foto juga sama di Pematang sawah. Pematang sawah itu, motornya Suratnya juga, pajaknya mati. mati juga. Akhirnya saya bilang, hipotesa saya bener gitu. Oke. Kenapa? Yang nggak bayar pajak banyak. Kedua, saya bilang juga, banyak atas nama orang gitu. Atas nama orang, kendaraan saya kan pada waktu itu bilang gini, hipotesanya gini. Data rekiden kendaraan di Indonesia itu mesti diperbaiki gitu. Karena kenapa? Terbukti dari data yang 5 tahun saya buat, itu kita harus memperbaiki. Karena banyak pemilih yang tidak sama dengan kendaraannya.
karena tidak balik nama harus bayar, Ya. sehingga orang akan mencegah kena progresif gitu kan. ya. Itu hipotesa awal. Muncul kan kejadian ketika ada kasus tertentu, pemilik kendaraan bukan pemiliknya. Ya. Muncul kan? Yang kemarin kecelakaan juga Sampai kan? kecelakaan terakhir, Iya, bahwa pas mudik ternyata kemarin. yang kilometer 58, yang punya bilang, saya nggak merasa punya. Ya. Berarti hipotesa saya benar kan? Mhm. Itulah yang saya pernah bilang bahwa harusnya balik nama kendaraan itu harus dibebaskan. Progresif juga harus dihapuskan. Memudahkan orang. Karena untuk nggak mendaftar. zamannya, karena hitung-hitungan secara finansial. Ya, seberapa? Pendapatan progresif dibandingkan dengan kepatuhan masyarakat, lebih penting masyarakat patuh. Ah, oke. Karena ketika patuh, per tahun dia bayar Rutin. jauh lebih bagus. Ya kan? Nah, akhirnya ketika diingatkan begini, Berubah. 27 sampai 29 provinsi kemarin membuat kebijakan balik nama digratiskan. Ya. Ketika digratiskan, Jasara Harja saja itu naik 7,9% pertumbuhan Pertumbuhannya. pendapatannya. Oke. Nah, pendapatan pajak kendaraan bermotor kan tadinya 47 triliun. Ya. Awalnya ditargetkan 49 triliun. Kita mesti koreksi, Pak. Tahun 2022 naik jadi 53 triliun. Oke. Gara-gara program ini. Karena 7% tadi. Iya. Ya? Ah, Naik luar biasa. dan nyampai. Jadi melewati. Dan satu provinsi yang naik Paling jadi tinggi. 136% gitu. Artinya Jasa Raja membantu ekosistem ikut bergerak. Jadi transformasi Jasa Raja yang Itu dulu kita membawa ke mungkin yang lain. given. Aha. Givennya itu kan ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain, mereka mungut kita dapat. Sekarang kita menggerakkan, Bersama-sama. mengingatkan. Dalam transformasi yang dilakukan, merubah paradigma teman-teman Jasa Raja, merubah ekosistemnya Yang terkait. mereka komunikasi dengan Dirlantas, mereka komunikasi dengan Kasat Lantas, Open juga ya. dengan Kepala Bapenda, dan mereka akhirnya menjadi satu kekompakan. Jadi sekarang ini yang namanya pembina Samsat ini kompak. Dengan Jasara Harja. Jasara dengan Harja. daerah juga ya. Gitu. Jadi inilah yang mungkin masih dirasakan bagaimana saya dengan Pak Kakor Lantas benar-benar jadi twin. Iya, kayak Bener, mana-mana banget. nggak bisa ditinggalkan. Dan itu tercermin ketika menangani atau kita punya event-event besar kayak Ramadan dan Lebaran ya. Iya. 2 tahun terakhir kan intens sekali itu dan media juga dilibatkan. Iya. Komunikasinya sangat baik. Iya. Ya ada kendala dan sebagainya di jalan atau ada kecelakaan. Nah, dalam proses komunikasi itu kan karena hubungannya dekat, itu Betul. mudah sekali diatasi. Iya, jadi itu juga dari share saya waktu kondisi di perbankan dengan Pak Menhub juga. Saya merasakan itu yang saya rasakan dan Pak Menhub punya cara pikir yang sama kan. Oke. Pak Menhub juga, wah bener juga. Dan Koordinasi, kemudian kolaborasi. Pak Kakor saya ajak masuk dan kemudian malah diantaranya yang lain kan cuma saya yang diajak kan yang awalnya. Selalu ikut. Karena memang terlibat. Nah, itu dari sisi itu baru di sisi dari pendapatan gitu. Lalu kenapa kemudian di sisi dari pelayanan dan kegiatan itu saya terlibat? Kadang kenapa saya terlibat di acara-acara Kementerian itu ya misalnya. seperti keselamatan gitu. Dampaknya kesantunan Persis, ya. gitu. Jadi dulu orang terkesan bahwa Jasara Harja itu munculnya setelah kecelakaan. Sekarang kami Sebelumnya. rubah preventif, preemptif. Gitu. Bagaimana kita menyiapkan justru bagaimana anggarannya jangan untuk bayar santunan. Kenapa nggak untuk persiapan, untuk pencegahannya? Maka kadang-kadang pakai spirit bahasanya itu adalah mencegah jauh lebih baik daripada harus mengobati. bayar santunan. Jadi kami ini lebih senang mengalokasikan dana untuk pencegahan kecelakaan Dibanding memberikan daripada santunan. memberikan santunan. Kenapa? Pada saat memberikan santunan, berarti ada keluarga yang ditinggalkan, Ada perasaan sedih, ada kehilangan, gitu. ya. Nah inilah yang dirubah gitu. Jadi misalkan kami datang, pencegahan dibutuhkan supportnya Ya. apa gitu. Yang itu kita selalu terlibat seperti itu. Apakah support kepada kegiatan kepolisiannya, Oke. kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga di dalam kegiatan operasinya mereka akan terjadi
kegiatan yang positif ya. Dan terbukti kan ketika kecelakaan turun gitu. Dan di dalam pelayanan pun kita rubah. Memang prinsip yang penting itu adalah upaya Jasa Raja dalam kegiatan seperti mudik, ya kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian ya, gitu. Banyak. Kenapa harus hadir di sana? Kadang-kadang kan mendampingi Pak Menhub, mendampingi Pak Kakor Lantas itu. Itu adalah upaya preventif dan preemptif. Jadi preemptif ini terlibat di setiap kegiatan, perencanaan keramaian itu. Terakhir seperti contoh IKN. IKN ini baru, tapi ketika tiba-tiba ada 2.000 orang masyarakat hadir, kan 1.700 undangan gitu. Kota yang tadinya nggak ada penduduk tiba-tiba harus gitu. Pengaturan, cara bertindaknya, terus kemudian berkeselamatannya seperti apa gitu. 2.000 ini kan yang hadir, pendukungnya itu biasanya 5 kali lipat gitu. Terus bagaimana juga Kota Balikpapan sebagai pendukungnya, Samarinda pendukungnya. Nah ini juga harus kita pikirkan. Seperti juga sekarang ini BWF di Bali juga sama gitu. Nah 193 juta kemarin juga sama. Yang mudik gitu. Yang mudik. Pergerakan ini juga dipikirkan dengan baik. Kadang orang terfokus pada tol. Padahal arteri penting. Penyeberangan. Terus sekarang berpikir, kenapa penyeberangan penting? Ketika penyeberangan terjadi hambatan, maka emosionalnya pada waktu di tol juga berdampak kecelakaan. Jadi betul-betul di-manage semua dan keterlibatan di semua lini itu sangat penting. Termasuk rekomendasi pada waktu di Merak katakanlah ya. Kemudian muncullah Ciwandan rekomendasi. Untuk mencegah antrian yang panjang tadi ya. Di antrian panjang, kemudian kita berekomendasi. Boleh nggak arteri yang ini tidak digunakan? Kenapa? Karena di sini adalah potensi kecelakaannya tinggi untuk sepeda motor dan pencegahannya. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini sangat dimungkinkan untuk diberikan, termasuk tempat-tempat wisata. Gitu. Jadi hampir 150.000 kecelakaan setiap tahunnya. Kami ini punya database yang database ini bisa digunakan. Black spot. 77% adalah sepeda motor, profil lakanya. Nah ini digunakan untuk rekomendasi. Jadi data itu sangat penting untuk membuat langkah-langkah pencegahan. Betul. Nah data itu juga untuk pengambilan keputusan gitu terhadap prosesnya. Nah inilah kemudian profilnya dari data kecelakaan ini kemudian juga bergerak juga di dalam pengelolaan pembayaran santunan. Undang-undang mengatur bahwa gini. Santunan dibayar maksimal 20 juta untuk kecelakaan. Walaupun tidak mengatur secara detail. Terus kemudian terpikir nih Mas Ino, nggak bisa seperti ini gitu. Mungkin basicnya saya di finansial gitu ya, ada perbankan ya. Kalau melihat Undang-Undang 22 tahun 2009 diatur kriteria kecelakaan itu ada 3, ringan, sedang, dan berat. Kedokteran juga sama, ada namanya triase, ringan, sedang, dan berat. Seharusnya biayanya beda dong. Karena kategorinya beda. Kategorinya beda gitu. Nah akhirnya terpikirlah oleh kami dan seluruh tim ya di Jasa Raja membentuk namanya formularium. Formularium ini kemudian terbentuklah satu buku penanganan cedera dengan membentuk 608 kriteria cedera, 780 obat-obatan, 1050 alkes yang digunakan. Dan ini menjadi standar untuk penanganan cedera yang pertama di Indonesia. Kan nggak bisa dipungkiri kecelakaan cedera kan memang pasti akan terjadi ada standarisasinya. Gitu. Nah dengan demikian orang masuk kriteria itu gitu. Jadi masuk kriteria sedang, ringan atau berat gitu. Selain nanti akan menjadi katakanlah GCG ya governance gitu ya, sehingga rumah sakit juga harus mematuhi seperti itu. Jadi ini satu perubahan, perubahan tata kelola yang sangat baik. Tidak hanya bicara masalah pendapatan, tidak hanya bicara masalah operasionalnya, tapi dalam pembayaran santunan pun, tetapi tidak pernah melupakan SLA-nya, kecepatannya. Jadi kalau sekarang itu pelayanan meninggal dunia, contoh nih kejadian teater kemarin di bawah 24 jam.
Sudah ditangani. Sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Sudah diserahkan, Bang. Dan kalau untuk luka-luka 8 menit 8 detik sudah mendapatkan garansi. Oke. Dan tanpa masyarakat kesulitan. Karena dengan 2.632 rumah sakit yang tadi sudah dijalin dengan online tadi, dan mengajak 34 Polda, 508 Polres, dengan IRSMS, yaitu Indonesia Road Safety Management System, dan termasuk di polisi itu ada 2 nih. Lantas itu menggunakan IRSMS, dan kemudian di Polres-Polres menggunakan namanya DORS. Sekarang udah terintegrasi semua. Itu yang membuat kecepatan layanan dulu itu terjadi. Setiap 2 bulan itu ada namanya coklit, cocok dan penelitian. Sekarang udah nggak ada lagi. Karena data udah sama. Sudah sama. Sudah sama. Itu sistem ya yang mengubah perilaku, kecepatan layanan dan sebagainya. Ini sering ditanya, apa yang bisa berubah? Kenapa mitra bisa berubah? Kita kasih reward. Jadi sekarang kita minta kepada kepolisian user-user yang sering pakai dan tingkat akurasinya tinggi, kita kasih reward. Gitu. Rewardnya bermacam-macam sampai umroh. Itu yang memacu layanan termasuk lebih baik lagi. Surat penghargaan dari Jasara Harja bisa dimanfaatkan untuk kepentingan referensi lah untuk kepolisian. Nah, soal kecepatan, tadi soal pendanaan dan santunan tadi, sumber pendanaan dari Jasara Harja itu dari mana sebenarnya? Jadi pendapatan tadi, pendapatan kita dari iuran wajib, dari pembayaran naik angkutan umum, sama maupun dengan sumbangan wajib dari pembayaran STNK. Dua itu. Dan itu setiap dikelola dengan benar, dan investasi kita juga dengan sangat baik gitu. Jadi contoh, hari ini banyak perusahaan asuransi kan ditanyakan masalah investasi ya. Tingkat investasi kita adalah paling sehat di antara perusahaan yang lain. Ya, tingkat permodalan atau RBC. Jadi RBC kita gitu ya. Industri asuransi RBC itu minimal 120%. RBC Jasara Harja itu 760%. Wow. 6 kali lipat. Saya kira paling sehat di antara perusahaan asuransi yang lain. Dengan tata kelola yang baik. Maka saya bisa mencontohkan bahwa ini tata kelola yang sudah baik. Kemudian saya buat dengan modernisasi. Saya buat bertransformasi dengan sistem, dengan proses digitalisasi, membuat mereka terbuka. Ya, awalnya begini, awalnya itu mereka juga sudah keren, sudah bagus lah. Mereka membuat aplikasi namanya JR-ku. Jadi Pak, kalau ada orang kecelakaan pakai aplikasi itu nggak salah, itu benar. Tapi kemudian dibalik lagi bahwa yang namanya aplikasi selalu kita melihat bagaimana user requirement-nya, gitu. Bagaimana juga user experience-nya atau UX-nya. Kalau orang kecelakaan, dia pakai aplikasi gitu kan? UX-nya bukan di situ, UX-nya adalah di rumah sakitnya. Nah akhirnya yang kita buat adalah rumah sakitnya. Nah ketika kami dan rumah sakit sudah menjadi satu ekosistemnya, sekarang kita mengajak polisinya, Polresnya, dan Polresnya, Polseknya, dan kemudian mereka sudah bisa nyatu. Dan laporan kepolisian yang tadinya manual juga akhirnya bisa jadi digital. Dan akhirnya yang menarik adalah ketika sudah nyatu, ini mau tidak mau seperti satu link anti fraud semua ya. Anti fraud ya. Saling melihat kan. Saling melihat, nggak ada laporan yang main-main. Karena kalau dia membuat laporan yang main-main, ya pasti akan ketahuan. Jadi contoh, nggak mungkin akan buat laporan macam-macam kepolisian karena dimonitor oleh Propam. Kita ambil contoh yang kasus kemarin Mas Irfan. Pas mudik itu kan ada kecelakaan. Nah, bagaimana sebenarnya Jasara Harja bekerja untuk menangani itu? Yang kemarin yang kontraflow, yang satu lagi yang bis wisata itu. Ya, jadi saya ini kalau paling suka merinding nih Mas Inu. Saya salut sama ini kalau teman-teman Jasara Harja. Teman-teman Jasara Harja itu kalau bicara kecelakaan itu ya saya salutnya tuh. Kita semua ini selalu mempersiapkan bajunya itu siap dipakai. Bisa bayangkan mereka 24 jam selalu mempersiapkan bajunya standby. Kecelakaan di semua. Begitu mendengar kecelakaan, jalan. Langsung mereka pakai seragam,
Datang. Langsung saya berangkat di tempat. Dan kejadian juga sama di 58. 58 itu posisi juga saya lagi sendiri tuh. Kan semua mudik kan? Ya. Ini Pak Rifan nggak mudik nih. Nggak mudik, cuma saya nggak mudik. Tanggung jawab. Ya, karena saya tinggal lagi di rumah sendiri. Karena anak dan istri juga lagi mudik. Saya lagi sendiri, tiba-tiba Pak Kakor telepon. Ada kabar. Ada lakajol, kita berangkat. Dengan baju yang sudah siap. Dengan baju siap, langsung berangkat. Saya waktu di sana, saya juga salut. Di jalan, Budirop sudah sampai, Kepala Wilayah Jawa Tengah sudah sampai. Tanggap betul ya. Semua sampai, saya bilang saya salut. Saya mungkin karena begitu, ya maaf ya karena mungkin begitu permintaan Pak Kakor Lantas kan langsung dikawal gitu ya. Mereka kan nggak dikawal. Dan datang lebih awal. Salut di situ ya. Salut saya. Dan termasuk yang perwakilan dan sebagainya. Jadi budaya kerja, kepedulian terhadap setiap peristiwa, hadir ketika ada laka, itu sudah menjadi behavior, jadi kebutuhan. Jadi setiap peristiwa laka kita sudah di lokasi. Begitu juga di kilometer 370. Ya. Karena jauh, pada waktu itu kita juga berangkat Pak. Saya Kakor juga ke sana. Bahkan diinformasikan masih ada 3 yang kecepit kalau nggak salah. Ya. Tapi waktu kita sampai di sana ternyata sudah dievakuasi. Dan saya menyaksikan sendiri ya di 2 tempat itu. Ya, kalau hari ini tadi saya paling berat menyaksikan keluarga yang menangis kehilangan anggota 10, ya, 9 anak tadi. Kalau yang kemarin saya betul-betul menyaksikan 12 jenazah yang telah terbakar. Benar-benar melihat terurai gitu. Terus kemudian waktu saya di Kendal juga sama. Melihat 2 bayi. Saya juga merasakan beratnya ya teman-teman yang luar biasa ya. Dan itu yang paling berat saya mengalami yang pertama kali ya. Mungkin sekarang saya mulai udah selalu teringat nih beratnya luar biasa. Waktu pertama kali juga rasanya ini hebat mentalnya luar biasa. Disitulah saya bilang ini satu wujud pengabdian yang itu saya bilang nggak pernah saya mendapatkan pengabdian yang seperti ini. Di tempat lain. Dan itulah Jasa Raharja hadir. Mengidentifikasi. Kalau yang di Kendal itu kan kita langsung bisa mengidentifikasi ya. Yang susah itu pada waktu terbakar. Ada satu saja tinggal wajah. Itu di DVI, itu pun salah. Karena nggak bisa. Terus diidentifikasi yang lain nggak ketemu kan. Akhirnya butuh waktu 3 hari setelah DNA. Dan itu pun setelah diurai keluarganya dan sebagainya. Jadi tidak ada kebahagiaan apapun ya. Bahkan kadang-kadang ketika mencari keluarganya, ketemu keluarganya, terus kemudian ditanya, alhamdulillah ketemu keluarganya ya gitu. Nggak ada yang alhamdulillah. Karena menutup kesedihan gitu. Jadi tidak ada yang dirasakan seperti itu karena yang dimunculkan tetap ada kesedihan. Kedukaan itu ya. Ada kedukaan gitu. Tetapi yang menarik dari semua yang dilakukan itu, Mas Ino, bahwa menjawab tugas perlindungan dasar. Negara hadir untuk masyarakat yang mengalami kedukaan atau kecelakaan. Kan kita ini kan mengelola dana pertanggungan dasar kecelakaan dari iuran wajib dan sumbangan wajib. Yang kita kelola, kita pertanggungjawabkan. Kemudian kalau ada kecelakaan tidak kita segerakan, maka salah. Maka itu salah.
Maka saya ajaklah teman-teman yang sekarang mereka sudah dengan cepat ada di masyarakat, saya percepat lagi, bukan proses ada di masyarakat, tapi percepatan penyerahannya dengan digitalisasi. Dan itu telah berhasil. Mengajak bank untuk membuka rekening, yang verifikasinya nantilah. Mengajak rumah sakit, mengajak ekosistem untuk membuka surat dengan cepat surat laporan kepolisiannya, membuka diri dengan API agar bisa diterima. Gitu. Dan ini sebetulnya wujud dari membangun ekosistem untuk masyarakat. Kehadiran, jadi kecepatan hadir, kecepatan pencairan tadi bentuk pertanggungjawaban dan kehadiran negara atas apa yang kedukaan yang dialami masyarakat yang sebenarnya kita tidak inginkan semua ya, Mas Rifan. Nah, proses untuk kemudian menjadi transformasi yang begitu cepat, itu apa yang mendorong terjadi itu Mas Rifan di Jasara Harja? Iya. Semacam panggilan kah? Iya, jadi waktu pertama kali saya dapat tugas ini, saya melihat satu, saya kan sudah bekerja di banyak perusahaan. Saya selalu memperhatikan masalah kesejahteraan juga. Saya terus terang bersyukur melihat ini perhatian ke karyawan sangat bagus sekali perusahaan. Artinya kementerian ini melihat, memperhatikan ini luar biasa. Dan kemudian saya sampai bilang itu waktu itu dengan sedikit gemetar, saya bilang kepada mereka, sahabatku semua gitu ya, jarang sekali kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengabdian, tapi kita sejahtera. Itu kuncinya. Ditanamkan ke semua. Kapan lagi kita memperbaiki pengabdian kita ini? Karena kita sudah dipikirkan. Kalau kita tidak lakukan dengan transformasi dengan sangat cepat. Jadi spiritnya itu ternyata menggugah teman-teman untuk berubah. Dan mereka tanpa konsultan. Ya karena leadernya kan memberikan keyakinan dan mereka dorongan. Kami melakukan tanpa konsultan. Kita membentuk task force, membentuk task force sendiri. IT juga dikerjakan sendiri. Ide-ide dari mereka kita bentuk sendiri. Dan saya tidak merubah juga bicara tentang transformasi yang sudah pernah dilakukan, tapi percepatan akuisisinya yang saya rubah. Poin dari akuisisinya yang saya rubah. Contoh misalkan kemarin mereka merencanakan tahun 2024 gitu. Saya percepat di 2023. Saya tambahkan 2024 apalagi yang mesti kita tambahkan poinnya gitu. Jadi tidak akan kehilangan value-nya gitu. Jadi ini satu contoh bahwa tidak akan pernah kehilangan terhadap arah rencana jangka panjang yang pernah kita rencanakan. Tapi cara mengeksekusinya yang saya rubah. Timelines-nya yang saya rubah, metodologi dan budaya yang saya rubah. Nah, cara berpikir ini kan dibentuk oleh, saya buatlah yang namanya budaya baru. Saya bentuklah adalah kelompok-kelompok yang agen-agen perubahan. Dan ternyata mereka mau berubah. Dan itu juga menular kepada pihak-pihak lain. Otomatis. Salah satu contoh adalah, saya buatlah kelompok sendiri. Dari kepala cabang saya punya grup sendiri. Saya dengan kepala cabang sendiri. Saya punya kelompok saya dengan kepala perwakilan sendiri. Cuman saya dengan perwakilan sendiri. Saya punya kelompok saya dengan para milenial. Karena 70% kita sudah milenial. Nah, di Jasara Harja. Di Jasara Harja. Makanya, jadi gini, milenial ini kadang-kadang kan dianggap sebagai ancaman. Enggak, saya ini milenial itu energi. Maka saya sampai menulis buku tuh, Millennial Rules, Mas, nanti di sebentar lagi. Karena banyak orang melihat milenial itu kan sebagai ancaman. Salah. Ini energi. Milenial itu energi. Justru di dalam teamwork itu, mereka harus mengoptimalkan energi milenial itu untuk memberikan energi buat mereka. Kalau mereka nggak menggunakan energi buat mereka, itu yang salah. Iya, malah dianggap sebagai ancaman. Bukan, karena kebebasan pikir, kebebasan pendapat. Itu yang saya coba
canangkan di rumah saya juga. Bagaimana saya membebaskan anak-anak saya berpendapat, ternyata memberi dampak buat saya yang ya saya orang balik, ya saya harus rejuvenasi gitu. Peremajaan Peremajaan. karena energi itu ya. Jadi nggak usah pakai stem cell kan gitu kan. Rejuvenasi itu bisa dilakukan dengan pola pikir, ya. pola pandang gitu. Nah, saya merubah cara manajemen yang baik adalah rejuvenasi juga. Ya. Dengan merubah kelompok, merubah dengan membagi, katakanlah membagi agen-agen perubahan tadi Dalam ya klaster-klaster dengan gitu ya. klaster-klaster yang juga ada milenial yang melakukan rejuvenasi. Nah, saya juga menggunakan pola yang amat sederhana. Lakukan yang mudah tapi cepat. Lakukan yang mudah tapi cepat. Cepat. Itu berdampak ya. Berdampak. Jadi kadang-kadang banyak pemimpin yang berorientasi pokoknya. Itu nggak tepat harus. Itu nggak tepat gitu. Atau aku nggak mau tahu, itu salah juga. Hari ini nggak zamannya seperti itu. Ya. Lakukan dengan mudah yang cepat. Karena mudah itu relatif. Mudah itu tergantung dari kata kita ngajarinya. Ya. Mudah 1 dan mudah kelas 2 itu beda lagi. Nah, itu sama dengan saya juga ngajarin mereka cara berdoanya salah. Banyak cara berdoa itu salah, Mas Ino. Gimana Mas Rifan? Orang banyak berdoa tuh gini, ya Tuhan, berilah saya pekerjaan sesuai dengan kekuatan saya. Gitu. Jadi gitu. Begitu dikasih pekerjaan, ya udah, ya pekerjaan sesuai dengan kekuatannya. Ya udah, ya itu aja. Diubah menjadi? Ya Tuhan, berilah saya kekuatan apapun pekerjaan saya. Naik kelas, Mas. Iya. Beda. Cara pandangnya beda, Cara pandangnya pendekatannya beda, pola pikirnya. Bayangkan kalau kita berdoanya semua bareng-barengnya sama. Nah, kita naik kelas semua. Naik kelas semua. Beda. Ini khas Mas Rifan nih, melihat persoalan, bukan persoalan tapi kesulitan kan, yang bisa ditantang, yang membuat kita menjadi naik kelas tadi. Jadi kalau ya sama kan dulu kalau kita lihat seekor burung elang itu kan saya sama membayangkan, saya juga paling seneng sama burung elang kan. Ketika dia melihat ada angin yang kencang badai, gitu. Bukannya dia turun kan, naik. Dia selalu malah mengepakkan sayapnya, malah dihadapkan kepada anginnya, itu, dia lebih dan tinggi. dia akan naik. Ketika dia makin naik, dia baru memilih. Setelah di atas dia milih, yang nggak ada badai baru dia akan lewatin. Kesempatan memilih kan begitu. Jadi saya cerita itu, dan memang akhirnya saya juga merasakan dalam kesempatan hidup saya juga saya ngerasain seperti itu, bahwa kadang-kadang saya juga ngelewatin hidup yang gini, Mas, lucu. Jabatan itu bukan yang pertama itu kemudian yang terbaik, belum tentu juga. Ini saya cerita malah cerita tentang hidup di luar Jasa Raharja. Waktu di Bukopin, Mas, tahun 2015 itu saya pernah terpilih jadi direktur 2. Jadi dipilihlah waktu itu, Van, kamu jadi calon direktur 2 gitu. Jadi direktur 2. Ini kalau ngomong falsafah hidup ya. Saya sama teman saya 2. Terus saya bilang sama beliau, sama Pak Dirut, Pak, kalau merubah boleh nggak jangan 2 dari 6 direktur. Kalau berubah mesti 3. Kenapa? Kalau 2 nanti kalau pengambilan suara mesti kalah. Jadi kalau merubah 3, maka kalau pengambilan suara bisa 3-3, nah tinggal Bapak 1. Kan kalau 7 direksi dan 1 dirut kan pas. Ya. Oke. 8. Terus siapa nih, aku nggak punya calon. Saya ada, Pak, teman saya, Pak. Bagus nggak? Bagus, Pak. Saya teleponlah teman saya. Mau jadi direktur nggak? Wah, yang bener bercanda. Serius katanya. Ke Jakarta sekarang. Karena dia kepala wilayah di Surabaya. Dia datang ke Jakarta. Kita hadapkanlah kepada dia. Dirut. Mau, siap. Jadi, udah. 3. Jadi 3. Nah, begitu udah calon 3, bersamaan mau RUPS, ada perubahan pemegang saham. Nggak lagi 7.
Ya, pada waktu perubahan pemegang saham itu kemudian minta jatah 1. Oke. Minta jatah 1. Sehingga dari 3 itu dia minta 1. Di antara 3 itu saya yang paling junior katanya. Sehingga saya yang dikalahkan. Yang 1 itu diambil dari pemegang saham. Sehingga 2 ini yang dipilih, saya yang enggak. Dengan alasan saya yang paling junior di antara yang lain. Jadilah direksi. Bahkan yang saya ajak itu jadi bos saya. Jadi atasan saya. Iya, dari Surabaya itu. Fine, nggak apa-apa. Bagi saya ini juga satu perjalanan. Tapi dia bingung. Ini gimana ya, Om? Ya nggak apa-apa kan. Jadi direkturku gitu. Nggak apa-apa. Saya ngikutin. Saya ditugasin, saya dan sebagainya. Berselang dengan waktu, begitu ada satu permasalahan, saya menyelesaikan. Justru saya yang pernah menyelesaikan, kemudian saya diangkat jadi direktur. Dan kemudian saya menjadi dirutnya. Untuk direktur yang tadinya jadi pimpinannya Mas Rifan. Dan akhirnya saya menjadi dirutnya dan memimpin beliau gitu. Jadi pengalaman ini saya bilang bahwa nggak usah khawatir masalah duluan atau tidak gitu. Karena jabatan itu bukan bottom. Makanya belajarlah dari proses. Bahwa tidak penting hasilnya. Dari proses dan tapi tadi perbaikan tadi ya. Setiap proses ikutin, tapi selalu perbaiki prosesnya. Bahwa ketika proses kamu yang diperbaiki, maka akan ada impact, akan ada dampak pada proses-proses berikutnya. Wah, itu mindset untuk progres tuh ya. Iya. Ini terakhir nih Mas Rifan. 2 tahun menjadi dirut di Jasa Marga. Jasara Harja. Jasara Harja. Ketukar nih. 2 tahun menjadi dirut Jasa Raharja. Apa tantangan yang paling nyata dan peluang yang bisa dilakukan ke depan? Iya. Jadi waktu membangun database, kita tahu profile, sistem dilakukan. Terus kemudian cari bayar santunan. Kemudian kita tahu bahwa ternyata kepatuhan masyarakat juga masih jadi isu. Kemudian pembayaran santunan juga masih menarik untuk kemudian dilakukan lagi perbaikan. Ya. Walaupun sekarang jauh lebih baik ya. Dengan sekarang kan dari 2.632 itu yang sudah menggunakan standarisasi yang tadi, formularium sudah 800. Tapi tahun ini harusnya bisa sampai 1.000, tahun depan sudah semua. Kalau udah semua, udah GCG udah aman, sempurna lah ya. Jadi itu saja. Nah, tetapi di balik itu ada hal yang masih menjadi dream saya gitu. Adalah tata registrasi kendaraan. Gitu. Jadi saya masih punya dream, Mas Ino. Seandainya tata kelola data kendaraan kita ini betul-betul dikelola dengan baik. Bayangkan Mas Ino, data kendaraan begitu datang di Indonesia kan harusnya dari perindustrian, itu kan didata. Sudah diinput datanya. Kita pribadi ada Dukcapil, ada Peduli Lindungi gitu ya. Tapi nyatanya begitu masuk di kantor pencatatan kendaraan, diinput lagi. Harusnya nggak perlu lagi. Harusnya sudah terkoneksi ya. Persis. Nah itu saya pernah menggambarkan harusnya data kendaraan apapun, pastikan semua terdata dulu. Di mana sih yang memiliki data kendaraan? Kalau serut ya dari Kementerian Perhubungan, kalau industri ya dari Kementerian Perindustrian, kalau perdagangan ya terserah dari manapun, tapi itu adalah satu atap dibuat, kemudian masuk, dan data yang paling penting kependudukan Dukcapil. Kalau Dukcapil nggak punya email, nggak punya handphone, ya pakai Peduli Lindungi atau Satu Sehat. Itu bisa digunakan. Semua, Gunakanlah menggunakan QR, di cross QR, masuk sebagai data kendaraan, di OTP, bisa dikonfirm, sehingga data kendaraan bisa dimiliki, lupakan yang namanya balik nama, lupakan namanya progresif, ya, sehingga setiap mengingatkan
terjadi pelanggaran, mengingatkan jatuh tempo, Semua pakai itu. bisa dilakukan seperti ini. Dan mungkin STNK itu pun nggak perlu fisik, Tapi digital. digital, pembayaran juga dimudahkan. Kemudian masuklah kepada utilisasinya. Isi bensin mutlak lunas pajak, Persis. masuk tol mutlak lunas pajak, ya kan? Mau ngurus paspor, semua Oke. kewajiban di sini harus lunas Sudah penuh pajak. semua. Mau visa harus lunas pajak. Dan jual beli mobil harus lunas pajak. Tertib semua negeri ini. Termasuk nanti kembali lagi ke umum, kir harus lunas pajak. Ya, kalau orang mau nyewa mobil, lunas kirnya bisa termonitor, rem ceknya bisa termonitor, bisnya. Ya. Kalau dia mau sewa mobil, coba bayangkan transportasi ini begitu amannya, sehingga Terintegrasi ya semua. registrasi kendaraan akan aman, kendaraan berkeselamatan akan aman, pemilik kendaraan berkeselamatan bertanggungjawaban hukum juga aman, pasti akan berdampak aman. Ya. Nah ini dream Mimpi saya. besar ya. Harusnya itu bisa dibangun di dalam perubahan behavior masyarakat di Indonesia. Ya. Dan itu terbukti kalau sistem itu bisa mengubah dan membentuk perilaku baru yang jauh lebih baik. Persis. Karena saya waktu terpikir membangun santunan saja, ternyata kan bisa merubah behaviornya. Ya. Yang dari analog, dari manual, laporan jadi digital. yang ini udah nggak bisa lagi. Jadi, dan ini harus dibangun seperti itu. Ya. Kalau terjadi seperti itu, saya kira nggak ada kesulitan. Sekarang ini mungkin masyarakat membayar pajak susah karena mungkin masih terlalu desentralisasi. Ya. Ya, harus hadir. Padahal dengan teknologi, dengan data yang satu itu bisa dilakukan. Contoh sekarang cek fisik gitu kan, harus datang gitu. Kenapa sekarang sudah mulai ada sertifikasi contoh. Cek fisik bisa datang di contoh misalkan ditambahkan sekarang di bengkel resmi Ya. yang tersertifikasi. Cek fisik sekarang dengan foto, dengan kamera kan Ya. sekarang udah mulai ada. Ya udah cukup itu. Kayak kamera yang sekarang kamera pengintai itu loh. Iya, udah canggih-canggih juga kan. Itu udah canggih, udah selesai kan. Dia nggak perlu lagi diesek-esek lagi. Dan itu kemudian pada waktu kamera pengintai itu otomatis apa juga fisiknya ada. Ya, Nah, kelihatan. lalu kebijakan juga. Kalau mobil hobi seperti apa? Diambil kebijakan juga. Khusus kita yang hobi nih. Tapi mini ya. Iya kan? Bener kan? Iya, iya. Untuk hobi juga kebijakan. Perilaku yang berbeda. Artinya ada perlakuannya. kebijakan-kebijakan sehingga orang akan tetap bijak menggunakan kendaraannya. Kan sebenarnya di negara-negara lain kan mobil hobi juga Ada ganti mesin kan boleh. perlakuannya, ya. Ganti mesin diambil kebijakannya, tapi penggunaan jarak jauhnya dibatasi, kilometer per jamnya juga dibatasin. Sehingga semua kalau saya dalam bahasa pertanggungjawaban hukumnya terjadi. Jadi kalau itu semua dengan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan dengan baik, dengan data yang baik, negara ini akan menjadi negara yang baik. Maka yang tadi dikhawatirkan kendaraan berkeselamatan, manusia yang berkeselamatan Ya, akan itu terjadi. semua. Meskipun itu mimpi, tapi kayaknya nggak jauh sih kalau melihat Saya yakin bisa transformasi dilakukan. yang dilakukan di Ya. Jasa Raharja, apa lesson yang didapat, dan tadi melakukan yang mudah, cepat. Ya. Nah itu kalau dilakukan pasti bisa tercapai tuh Yakin mimpinya. bisa dilakukan. Dan soal hobi kita punya hobi yang sama nih Mas. Oh iya. Walaupun badan besar tapi mobilnya tetap. Itu tapi ternyata muat ya. Nah, soalnya begini, ini juga ada cerita Mas. Jadi kenapa juga kita tuh senang mobil tua? Nah itu juga dihargain itu. Jadi itu menghargai proses. Ya. Jadi banyak orang kan cerita kenapa sih kok kita senang di mobil tua gitu. Ini bukan masalah tuanya, proses. Contoh gitu kan. Bayangkan yang kita suka mobil tua ini. Mobil ini ya, ini kan British Mini Company ini kan tahun berapa itu Mas? Tahun 60-an. Tahun 59. 59. Tahun 59. BMC ya. BMC tahun 59. Terus berkembang sampai Austin dan sebagainya gitu. Sampai Rover ya, diambil sama BMW dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah pada waktu kita punya kendaraan ini gitu ya, saking senengnya gitu. Kita mau dari MK1, terus 2, kemudian MK2, MK3,
Di tengah itu masih ada lagi Mas, ada clubman. Ya, kita sampai ngikutin semua kan. Tapi kan berproses buatnya, detailnya. Saya juga sama nih sama Mas Ino gitu. Senang dalam prosesnya. Senang dalam prosesnya. Tapi setiap proses kita belajar Mas. Bahwa nggak mungkin waktu Mas bangun yang pertama yang kedua, pasti yang kedua lebih bagus dari pertama kan? Iya. Proses ada langkah perbaikan. Improvement yang lebih bagus kan? Ya, itulah yang menariknya kalau kita belajar proses dan menghargai proses. Gitu. Dan itu kita yakin nanti kita coba naik Mini nih. Oh iya, siap. Melihat proses itu berkembang dan perbaikan kita lakukan di banyak pihak termasuk dengan hobi kita. Oke. Siap. Thank you Mas Rifan. Terima kasih. Kita akan coba naik Mini untuk keliling sebentar di kantor. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Senang sekali dan terima kasih telah mencoba kopinya ya yang sudah saya buat tadi ya. Oke. Jago bikin kopi ternyata. Oke. Nah, kita mengakhiri obrolan tadi, kita mau coba Mini sebagai hobi. Tadi, kita mencintai proses. Tadi gue mau komentar. Apa tuh? Waktu datang pakai Mini, cuman ketahan aja nggak. Kita masih harus lihat Mininya nih. Nggak bisa nahan lihat Mini pokoknya. Oke.